Perkenalkan, saya Dini Kusumaningrum di Klat FDS Angkatan 71 dari Kota Pekalongan akan menerangkan modul 4 mengenai perlindungan anak, sesi kedua pencegahan penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Langkah ketujuh. Ibu-ibu sekalian, kali ini kita akan belajar di modul 4 mengenai perlindungan anak, sesi kedua mengenai pencegahan eksploitasi anak. Langkah kedua, cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Nah, sebelum kita mulai sesi hari ini, kita awali dengan permainan dahulu ya ibu-ibu. Ya. Kita bermain permainan bendera untuk mendiskusikan pencegahan eksploitasi terhadap anak. Kita akan menggunakan bendera. Ya, kita akan bermain permainan bendera. Nanti akan saya bagi satu orang dua bendera, merah dan hijau. Ibu-ibu, permainannya cukup gampang. Nanti setiap saya bacakan pernyataan, ketika ibu-ibu setuju, ibu angkat bendera hijau. Dan ketika ibu-ibu tidak setuju, angkat bendera merah. Misal saya contohkan, apakah pertemuan kali ini menyenangkan? Angkat bendera hijau. Berarti setuju kalau pertemuan ini menyenangkan. Pernyataan yang pertama, siap ya ibu-ibu? Kalau setuju angkat bendera yang hijau, kalau tidak setuju angkat bendera yang merah. Berikut adalah pernyataan yang saya bacakan. Untuk mencegah eksploitasi anak, ibu-ibu tinggal yang setuju atau tidak setuju. Yang pertama, menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja. Yang kedua, menyuruh anak untuk mengemis di jalanan. Setuju atau tidak setuju ibu-ibu? Yang ketiga, menyuruh anak bekerja di tempat hiburan malam. Setuju atau tidak setuju? Keempat, mengizinkan anak untuk menikah sebelum usia 18 tahun. Yang kelima, menjual bayi. Ya, jawabannya sama semua. Yang keenam, memberikan waktu bermain kepada anak. Yang ketujuh, memberikan waktu istirahat yang cukup untuk anak. Ya, baik, sudah mengangkat semua. Yang kedelapan, memberikan kesempatan anak untuk belajar agama. Yang kesembilan, melarang anak bermain ke rumah tetangga. Yang kesepuluh, membiarkan anak keluar sendirian di malam hari. Yang ke-11, membuat akte kelahiran anak. 12, memastikan anak dalam daftar kartu keluarga. Yang ke-13, menggendong bayi untuk mengumpan orang lain agar iba. Setelah tadi ada 13 pernyataan yang saya berikan, semuanya jawabannya rata-rata sama ya. Yang pertama tadi kita bahas ya, ada menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja. Tadi ibu-ibu semua menjawab tidak setuju karena itu benar, bukan termasuk pencegahan eksploitasi terhadap anak. Masa anak disuruh angkut barang untuk menambah uang belanja? Terus ada lagi, menyuruh anak bekerja di tempat hiburan malam. Itu sangat tidak baik ya ibu-ibu. Tadi ibu-ibu semua mengangkat tidak setuju. Kemudian, membuat akte kelahiran. Itu sangat penting ya ibu-ibu. Itu ibu-ibu semua menjawab setuju tadi. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai akte kelahiran. Siapa di antara ibu-ibu di sini yang anaknya belum memiliki akte kelahiran? Bagus, tidak ada, berarti semua sudah punya ya ibu-ibu. Apakah mencatat akte kelahiran anak itu penting? Iya, penting sekali. Apa manfaat memiliki akte kelahiran?
mencegah eksploitasi terhadap anak, terus memudahkan kita dalam pengadministrasian anak tersebut. Misal anak tersebut mau daftar ke sekolah, itu kan juga memerlukan akte kelahiran dan lain-lain lagi. Setelah kita pelajari tadi mengenai permainan bendera, kita akan bahas bersama-sama mengenai cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Berikut adalah cara-caranya. Yang pertama adalah mengupayakan anak tetap sekolah. Jadi ibu-ibu harus mengupayakan anaknya supaya sekolah ya. Misal nih anak ibu bilang, ibu aku gak mau sekolah SMP, aku mau kerja aja. Misal begitu. Jangan ya ibu-ibu, misal tidak mau sekolah di negeri, bisa disekolahkan di kejar paket seperti itu. Kemudian tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Anak harus perlu waktu bermain dan belajar. Tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Misal nih anak ibu masih kecil, diajak sama om-om, itu kan tidak bagus ya ibu-ibu. Terus selanjutnya melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Kemudian tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. Misal anak ibu pulang sekolah dari TK, terus ada bapak-bapak yang jemput, padahal itu nggak kenal. Terus tiba-tiba bapak itu bilang, ayo aku mau jemput kamu, aku disuruh ibu. Itu anak ibu dipelajari supaya tidak mudah percaya dengan orang lain ya. Terus memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. Biasanya para penawar pekerjaan itu semuanya mengiming-iming gaji. Kamu kalau ikut kerja dengan saya akan saya gaji tinggi dan hidup enak. Padahal itu hanya janji belaka. Kemudian tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Walaupun anak kita, misal nih anak kita, ibu aku mau dinikahin sekarang juga. Jangan ya ibu-ibu sebelum 18 tahun. Kemudian tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan. Apalagi sekarang masa belajar online semuanya karena COVID ini ya, itu harus dalam pengawasan. Kemudian menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dia alami. Wajib untuk ibu-ibu menanyakan, meluangkan waktu untuk bercengkrama atau bercerita dengan anak. Nah itu berhubungan dengan yang tadi. Kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka untuk konsultasi bagaimana mengenai perkembangan belajar anak. Kemudian kenali teman-teman mereka, kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. Tidak menjaminkan anak untuk hutang, tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. Dan yang terakhir, membuatkan akta kelahiran untuk anak. Kemudian saya sampaikan bahwa akta kelahiran itu sangat penting untuk administrasi si anak tersebut dan mendaftarkan anak ke kartu keluarga untuk mencegah eksploitasi terhadap anak. Kemudian apa sih manfaat membuat akta kelahiran untuk anak kita? Manfaat akta kelahiran yang pertama adalah, boleh dibaca ibu? Identitas sah anak. Identitas sah anak. Anak kalau sudah mempunyai akte berarti sudah mempunyai identitas yang sah. Kemudian ibu memastikan asal usul anak. Iya, memastikan asal usul anak, karena di akte itu tercatat bahwa anak A lahir dari seorang bapak bernama B dan ibu bernama C, begitu ya. Kemudian mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Itu yang saya sebut tadi, untuk pengadministrasian anak menjadi lebih mudah. Kemudian mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Kemudian kepastian mendapatkan hak waris. Dan kemudian sebagai dasar pembuatan dokumen lainnya, KK, KTP, SIM, paspor, dan lain-lain. Kemudian ada pesan kunci yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ibu boleh dibaca. Tidak memenuhi hak-hak anak adalah Penelantaran anak. Iya, tidak memenuhi hak anak adalah penelantaran anak. Yang kedua, sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran.
segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Dan yang terakhir, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi seperti yang kita pelajari tadi ya ibu-ibu. Oke, cukup pelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau gitu kita tutup dengan doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.